Saudari, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Sabtu, 10 Juni 2023. Saya akan mendasarkan permenungan kita pada bacaan Injil hari ini yang dikutip dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Dua hal ditegaskan dalam bacaan Injil. Yang pertama, peringatan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang suka memamerkan cara berdoa dan macam-macam di tempat umum. Dan yang kedua adalah soal persembahan janda miskin. Ketika Yesus menengadah, dia mendapatkan seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit, ke dalam peti persembahan. Dan Yesus menegaskan kepada para murid, janda itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Saudari, saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini tidak berbicara soal kaya atau miskin, tetapi berbicara soal motivasi dan semangat untuk berbagi, semangat solider. Apakah itu berarti orang kaya tidak berkenan kepada? Tidak. Orang kaya pun tetap akan dapat mempersembahkan persembahan yang pantas bagi Tuhan kalau motivasinya adalah peduli kepada gereja, peduli kepada sesama. Hanya persoalannya adalah jangan sampai kita memberikan harus menunggu kalau kita kelebihan. Tetapi memberi berarti saya mencoba menolong orang lain dari apa yang saya miliki. Bagi janda itu, uang yang diberikan yakni 2 peser, yakni 1 duit. Bagi janda miskin merupakan harta yang sangat besar karena itu menyangkut kehidupannya. Bagi orang-orang yang kaya, uang 2 peser, yaitu 1 duit, sama sekali tidak berarti. Maka sekarang ukurannya bukan besar atau kecil, tapi apakah saya memberi dengan motivasi yang murni dan dengan motivasi untuk menolong orang lain. Maka ketika kita menolong, jangan dulu melihat apa kebutuhan saya, baru kalau sisa saya berikan orang lain. Tapi apa yang diperlukan orang lain, saya mencoba untuk membantunya. Bahkan kalau perlu, seluruh keperluan hidup,
kalau itu orang benar-benar memerlukan bantuanku. Oleh karena itu, kalau ada himbauan untuk membantu orang, jangan pernah berkata, "Lah saya pun kurang." Semangat solidaritas, semangat berbagi harus kita tumbuhkan. Itulah sebabnya mengapa ketika kita mengadakan gerakan-gerakan APP, gerakan untuk menolong korban ini korban itu, semua dilibatkan. Sekalipun ada orang-orang yang hidupnya pas-pasan. Yang mau kita tunjukkan, kita kembangkan adalah semangat berbagi, semangat peduli, semangat menolong. Dan diharapkan tentu kalau punya lebih banyak, kita berikan lebih banyak agar orang juga bisa bersukacita karena mendapatkan pertolongan dari kita sekalian. Maka sekali lagi, kita tidak akan mengukur besar kecilnya sumbangan, tetapi semangat, motivasi, kehendak untuk berbagi, itulah yang menjadi bagi kita tolok ukur. Tidak berarti orang kaya masukkan derma itu tidak baik, bukan. Semua baik, dengan catatan motivasinya sungguh murni. Maka kalau kita memberi, tidak perlu diketahui oleh orang lain. Dan kita memberi dengan motivasi berbagi solider, agar orang lain merasakan cinta kasih Allah. Semoga kita semakin dimampukan untuk menyerupai Yesus yang memberi, berkarya untuk orang-orang yang membutuhkan, sehingga kita pun bisa berkontribusi bagi banyak orang pula. Saya teringat akan semboyan Bapak Kardinal almarhum Justinus Darmo Yuwono. Sithik ora ditampik, akeh saya pikoleh. Artinya sedikit dari tolak, banyak semakin diharapkan. Itu berarti siapapun juga boleh memberikan sumbangan kepada gereja untuk disalurkan kepada banyak orang. Maka APP kita, minimal saya, merasa lebih bangga kalau uangnya itu uang pecahan. Berarti orang-orang kecil pun ikut ambil bagian dalam karya itu. Semangat, motivasi, keinginan berbagi, itulah yang kita hargai. Sehingga kita semakin bersaudara dengan semua orang. Mari bersama-sama kita mencoba untuk terus berbagi dan berbagi demi sesama kita. Sehingga mereka pun mengalami kasih karunia Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk memberi dengan motivasi yang murni, punya hati untuk sesama, dan rela untuk berbagi, agar akhirnya
semua orang mengalami cinta kasih-Mu. Kobarkan semangat itu dalam hati kami, agar akhirnya kami pun mampu untuk berbagi seorang akan yang lain. Dan berikanlah motivasi yang murni bagi semua orang agar berbagi dengan rela hati. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang sedang ekonomi Engkau bantu sesamanya, agar akhirnya merasakan kasih karunia-Mu. Semoga kami mempunyai hati untuk sesama. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar. Cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jauhi kerumunan, pola hidup sehat. Terus yang kedua, kerap pakai hand sanitizer, agar akhirnya kita benar-benar terbebas dari mara bahaya. Tetap saya undang panjenengan untuk ambil bagian dalam mengisi kedua serbakuna kita, sehingga segera dapat kita gunakan. Saya menghimbau, mari bersama-sama kita ambil bagian dalam kegiatan gereja kita, dengan tenaga kita, dengan dana kita, dan dengan doa-doa kita, agar paroki kita semakin berdaya guna untuk dunia. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.